Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soal-soal cerita yang ada hubungannya dengan bilangan bulat negatif dan positif. Nah, kita belajar bilangan bulat negatif dan positif. Tentu bilangan bulat dan negatif dan positif itu juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kira-kira bentuk soalnya? Nih, seperti ini, Bu, contohnya. Suhu di tempat A 6 derajat di bawah 0. Suhu B 28 derajat di atas 0. Berapa derajat selisih suhu A dan B? Nah, caranya adalah kita lihat suhu di tempat A 6 derajat di bawah 0. Nih, anggap saja ini kalau suhu itu biasanya seperti ini. Nah, ini ada termometer untuk mengukur suhu. Nah, biasanya di dalamnya ada air raksa warnanya merah. Nah, itu nanti yang akan menunjukkan suhu. Nah, suhu A 6 derajat di bawah 0. Berarti kalau misalnya di sini 0, berarti A itu 6 di bawah 0. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 6. Ya, negatif 6. Nah, kemudian suhu B, maaf, suhu B, kita lihat, suhu B 28 derajat di atas 0, berarti dia di atas 0. Ke sini 28, ke atas. Dari 0 ke atas itu 28. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 28. Kita anggaplah, kita gambarkanlah misalnya di sini itu 28. 28 derajat ya. Nah, jadi berapa derajat selisihnya? Selisih suhu A dan B. Berarti A di sini, B-nya di sini. Berapa selisihnya? Artinya berapa jarak suhunya dari bedanya suhu A dan B. Berarti kita akan menghitung antara suhu A dan B. Misalnya dari sini ke 0 aja, dari sini ke 0 itu sudah 6 ya kan? Benar nggak 6? Dari sini. Kita naik ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dari suhu A ke 0 aja udah 6. Bagaimana dari 0 ke 28? Berarti 28. Nah, berarti berapakah selisih suhu A dan B? Berarti 6 tambah 28 sama dengan 34 derajat. Gitu. Oke. Itu contoh soal nomor 1. Kita lihat lagi soal nomor 2. Daerah yang mengalami musim dingin saat senja umumnya negatif 5 derajat. Sedang suhunya negatif 5 derajat. Sedangkan pada malam hari suhunya 10 derajat. Berapakah suhu daerah tersebut pada malam hari? Oh iya, maaf. Daerah yang mengalami musim dingin saat senja suhunya negatif 5 derajat. Sedangkan pada malam hari suhunya turun 10 derajat. Berapa suhu daerah tersebut pada malam hari? Nah, kita gambarkan lagi seperti tadi alat pengukur suhu. Nah, pada malam hari negatif 5. Kita anggap di sini 0. 0, negatif 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Di sini negatif 5. Malam hari negatif 5 ya. Senja, sore hari artinya dia negatif 5. Sedangkan pada malam hari suhunya turun 10 derajat. Berarti turun lagi. Kalau turun 10. Turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat.
Kalau dari negatif 5 turun 10. Kemana dia kira-kira? Ini negatif 5, turun 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke angka berapa ini? Ini aja udah negatif 5. Negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15. Gitu. Jadi, negatif 5, maaf, negatif 5 turun lagi, berarti turun lagi 10. Berapa dia kalau digambarkan? Sama dengan negatif 15. Paham? Mudah kan? Yang penting ikuti ceritanya. Baik, nomor 3. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian lumba-lumba itu melompat setinggi 20 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba? Nah, ini anggap saja ini air laut. Kalau air laut itu biasanya dikatakan mengukur 0 derajat itu adalah dari permukaan air laut. Berarti nolnya di permukaan air laut. Nah, jadi kira-kira kita buat lagi. Nah, seperti garis bilangan. Nah, tadi si lumba-lumba berenang di bawah permukaan laut, berarti di bawah ini. Berapa? 8 meter. Berarti 8 meter di bawah. Kita gambarkan 8 meter di bawah itu seperti apa? Di bawah, berarti ini 0, ya kan? 8. 2, 8, 6, 7. Berarti 8. Berarti itu dia negatif 8. Kemudian, lumba-lumba tersebut melompat setinggi 20 meter. Setelah dia berenang di sini pada kedalaman 8 meter di bawah laut, di bawah permukaan laut kan yang ini. Dia ada di sini, 8 meter di bawah. Kemudian dia melompat setinggi 20 meter di atas. Nah, 20 meter di atas itu berapa? Berarti dari 0 sampai 20. Kita lihat, kita gambarkan. 20 berarti. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini taruhlah di sini 20 ya. Ini 20. 20 meter. Nah, jadi si lumba-lumba ini melompat dari bawah laut, dari sini melompat sampai 20 meter di atas permukaan laut. Setinggi ini. Yang ditanya, berapa ketinggian lompatan lumba-lumba? Berarti harus dihitung, dia melompat dari sini sampai ke atas. Berapa ketinggian lompatannya? Berarti dari negatif 8 sampai 20. Berarti kita bisa gambarkan seperti ini. Negatif 8 naik, berarti tambah 20. Salah, maaf. Salah. Jadi dari sini ke sini, dari 0 sampai negatif 8 aja udah 8 jaraknya ya kan? Dari 0 sampai negatif 8. Nih maksudnya, berapa ketinggiannya dari sini, hitung aja dari sini sampai ke sini berapa. Dari sini ke 0 aja udah 8. Kemudian dari 0 ke 20, 20. Ya kan? Berarti berapa ketinggian lompatan lumba-lumba itu? Berarti 8 tambah 20. Sama dengan 28 meter. Tinggi ya lompatannya. Nah, begitu kira-kira cara mengerjakan soal yang berbentuk
soal cerita. Jadi kamu harus mengikuti ceritanya. Kalau ceritanya sudah diikuti, itu mudah. Pokoknya bayangkan ceritanya, ikuti ceritanya, kemudian apa yang ditanya, nah itulah yang akan kamu cari. Oke, ngerti anak-anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.